Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam kompeten. Berjumpa lagi di channel pembelajaran UPP Karawang, masih pada mata kuliah Sistem Informasi Penjualan Online. Di pertemuan kali ini, saya akan bahas mengenai alpha and beta testing. Ya, baik rekan mahasiswa dimanapun Anda berada, selamat menyaksikan video pembelajaran pertemuan kali ini. Langsung saja rekan mahasiswa terkait dengan alpha and beta testing. Ya, tentunya biasanya alpha and beta testing ini digunakan bagi seorang developer untuk menguji coba ya kan website tersebut sebelum dipublish atau dipublikasikan kepada user ya. Nah, di sini disebutkan ketika sebuah produk dikembangkan, alpha testing ini dilakukan sebagai tahap pengujian awal. Ya, alpha testing ini dilakukan pengujian tahap awal. Ya, pengujian ini dilakukan ketika produk berada dalam tahap akhir pengembangan. Pengujian ini adalah pengujian end-to-end. Ya, pertama untuk memastikan produk memenuhi syarat bisnis dan fungsi dengan benar. Ya, menurut India Times, ya, ini pengujian ini dilakukan secara internal. Ya, alpha testing biasanya dilakukan oleh tim developer dengan mencoba meniru 80% perilaku daripada konsumen. Ya. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan produk benar-benar berfungsi dan melakukan semua yang seharusnya dilakukannya. Nah, jadi rekan mahasiswa, sebetulnya alpha testing ini digunakan bagi sistem yang memang sifatnya adalah develop pribadi ya. Nah, begitupun dengan content management system yang sudah dibangun oleh rekan mahasiswa atau dikembangkan oleh rekan mahasiswa juga perlu dilakukan alpha testing. Ya, pengujian awal ini berarti berkaitan dengan uji performance ya, uji fungsionalitas. Biasanya ada yang namanya istilah black box testing ya. Itu dilakukan di dalam testing ini supaya agar website rekan mahasiswa ini diketahui ya kan berjalan dengan baik atau tidak ya. Sebelum nantinya dipublish. Nah, 3 fase di dalam alpha testing, tentunya di sini rekan mahasiswa perlu ketahui ada pre-testing, ada alpha testing, ada post-alpha testing. Nah, untuk pre-testing ini adalah yaitu fase untuk memastikan sistem aplikasi ini dapat diteruskan ke fase pengujian berikutnya yaitu beta testing. Alpha testing yakni ketika aplikasi diuji coba keseluruhan ya, tim developer menguji semua fitur sistem dan mengidentifikasi masalah yang muncul akibat pemakaian. Contoh misalkan fungsi button di dalam sistem tersebut itu sudah berjalan maksimal atau belum. Gitu. Terkadang kan kita salah memasukkan link, nah itu juga berbahaya. Nah, kemudian uji coba di dalam kalau misalkan websitenya website e-commerce ya, itu ada uji coba dalam pemesanan produknya apabila misalkan produk di dalam proses pemesanan produk ini ada terkendala misalkan dalam saat pengisian biodata customernya. Nah, ini juga perlu diperbaiki. Ya. Nah, itu ya. Dan lain sebagainya masih banyak ya terkait dengan testing alpha ya. Kemudian post alpha testing yang dilakukan secara paralel. Ya, pada fase ini tim developer akan memperbaiki masalah-masalah yang muncul selama pengujian tersebut. Nah, ketika terjadi permasalahan di alpha testing, tentunya di post testing ini tim developer atau tim IT ya daripada developer sistem tersebut biasanya akan memperbaiki fungsi-fungsi yang memang sifatnya masih bermasalah, gitu ya. Nah, kesimpulan daripada alpha testing ini dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang tidak terdeteksi selama proses pengembangan. Ya, terkadang terlewat ya oleh seorang programmer atau seorang pengembang sistem. Nah, selain itu, pengujian ini juga dilakukan untuk memahami usability dan reliability ya suatu produk. Ya, usability, ada uji usability dan juga uji reliability. Nah, ini bisa cari tahu ya terkait dengan pengujian usability dan reliability. Oke, nah berikutnya ada beta testing. Nah, setelah kita melakukan post alpha testing, berikutnya adalah bisa melakukan beta testing.
Nah, setelah alpha testing selesai dilakukan, proses pengujian yang selanjutnya dilakukan adalah beta testing. Ya, dilansir dari product plan, ya, beta testing ini adalah peluang bagi konsumen untuk menggunakan produk di lingkungan produksi. Ya, tujuan daripada pengujian adalah untuk mengungkap ya, bugs atau masalah apapun yang sehingga dapat dideteksi sebelum produk ini dirilis. Jadi sebenarnya ini sama juga ya, apa namanya, belum rilis juga, ya kan? Ya belum dirilis juga. Biasanya di uji beta testing ini kita sudah melibatkan user, ya kan? Sudah melibatkan user ya. Paling tidak adalah 80% ya, atau 10 atau 8% ya daripada user tersebut untuk bisa menguji coba. Ya. Berbeda dengan alpha testing ya, pengujian pada tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang tidak muncul dalam kondisi yang terkontrol. Untuk itulah konsumen ya dilibatkan sebagai beta testernya. Ya. Ada 5 jenis beta testing. Yang pertama adalah closed beta testing, ada open beta testing, ada technical beta testing. Nah, closed beta testing ini yakni pengujian yang melibatkan sejumlah pengguna terpilih. Ya, jadi penggunanya itu memang dipilih ya, tapi memang benar-benar sebagai user. Ya, biasanya pengujian ini dia dibatasi dengan beberapa kriteria tertentu. Nah, berikutnya adalah open beta testing yang dilakukan secara terbuka ya, tanpa batasan kriteria tertentu ya. Pengujian jenis ini biasanya dilakukan sebagai follow up daripada closed beta testing. Jadi kalau ini memang benar-benar real ya, tidak ada batasan. Ya, biasanya setiap website yang dipublish itu atau software yang dipublish di dalam apa namanya, di dalam baik itu website yang sifatnya adalah web atau applicated, biasanya akan ada versi beta terlebih dahulu ya. Nah, versi beta ini adalah versi yang masih disebut sebagai versi uji coba. Ya, yang nantinya dari hasil uji coba tersebut ada masukan-masukan atau feedback dari user ini ya terhadap aplikasi tersebut, dan ini sebagai masukan untuk seorang pengembang atau developer ya agar bisa memperbaiki. Nah, berikutnya adalah technical beta testing, dilakukan untuk menemukan bugs yang kompleks dan memberikan laporan kepada tim teknisi. Nah, ini yang disebut dengan technical beta testing namanya. Oke, kemudian ada fokus beta testing, yakni pengujian yang dilakukan untuk mendapatkan feedback seperti fitur produk tertentu ya. Pengujian ini dilakukan dengan merilis produk ke publik. Nah, ini ya disebut juga fokus beta testing. Lalu ada marketing beta testing, yaitu pengujian yang dilakukan untuk mendapatkan perhatian publik ya. Pengujian ini adalah untuk menganalisis performa marketing yang digunakan. Nah, ini mirip-mirip lah ya. Ini pokoknya ketika ya beta testing ini ketika dirilis ya, sebelum rilis biasanya akan ditampilkan atau diberikan versi betanya. Versi beta biasanya belum stabil ya. Masih banyak kekurangan-kekurangan yang terdapat di dalam sistem tersebut. Nah, kesimpulan daripada beta testing ini tidak hanya dilakukan sebelum produk ini diluncurkan. Pengujian ini juga dapat dilakukan ketika produk akan meluncurkan fungsi baru atau upgrade. Nah, jadi ketika produk itu baru itu disebut dengan beta testing. Nah, tapi setelah perubahan pun atau mengupgrade fungsi baru itu juga disebut dengan beta testing. Ya, di mana fase tersebut yang akan menentukan bahwa ketika dilakukan upgrade ya, atau pembaruan daripada sistem tersebut, ketika terjadi bugs atau permasalahan biasanya akan diperbaiki lagi oleh tim developernya. Begitu. Nah, ini merupakan uji coba beta, alpha and beta testing. Lalu selain beta dan alpha testing, sebetulnya ada lagi yang disebut dengan gamma testing. Nah, tahap pengujian akhir yang dilakukan sebelum produk ini diluncurkan adalah gamma testing. Nah, pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk benar-benar siap untuk dipasarkan atau dalam versi stabilnya ya. Nah, fokus daripada pengujian ini adalah keamanan dan fungsionalitas daripada produk.
lebih ke sisi keamanannya. Oleh karena itu, setelah pengujian ini dilakukan, tidak ada perubahan lain kecuali perubahan krusial yang mempengaruhi fungsi dan keamanan daripada produk. Nah, produk di sini adalah produk software yang dibangunnya atau sistem yang dibangunnya. Begitu ya rekan mahasiswa. Baik rekan mahasiswa, mungkin sampai di sini dulu ya perjumpaan kita terkait dengan mata kuliah Sistem Informasi Penjualan Online. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi rekan mahasiswa, dan jangan lupa terus eksplorasi ya, dan terus menjadi mahasiswa yang aktif dan merdeka ya dalam belajarnya. Ya, bukan hanya dari pemaparan saya saja ya, jadi rekan mahasiswa juga bisa mengembangkan melalui media-media yang sudah tersedia yang mudah diakses saat ini ya, seperti contohnya adalah internet. Ya rekan mahasiswa, jangan lupa untuk project yang dibangunnya ya segera untuk dipersiapkan dan untuk dikumpulkan, sehingga itu menjadi poin ya, tambahan bagi rekan mahasiswa untuk mengetahui hasil akhir daripada kemampuan rekan mahasiswa dalam mengembangkan atau membangun suatu website yang sifatnya adalah marketplace. Baik, rekan mahasiswa dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten.